Tapi menurut Anda sendiri sebagai sebuah janji pemilu, ya, janji pilpres, program uji coba ini kan kita menyebutnya begitu ya. Kalau ternyata di tengah jalan muncul banyak persoalan yang tadinya tidak dimitigasi, tidak berhasil dimitigasi, dan terutama yang sangat serius soal biaya tadi, apa dampaknya jika sampai program ini tidak berlanjut? Ya, setelah evaluasi tentu ada perbaikan. Kan perbaikan itu dimaksudkan supaya sesi berikutnya semua gejala yang potensial membatalkan proyek ini bisa dimitigasi. Jadi intinya adalah mengetahui loophole-nya di mana, itu dasarnya. Dan mereka yang paham manajemen krisis pasti tahu jalan keluarnya. Tapi sekaligus dengan evaluasi itu kita bisa mulai untuk menjadikan ini betul-betul program 10 tahunan misalnya tuh, sehingga dimasukkan sebagai perencanaan nasional dan dikaitkan dengan upaya untuk ketahanan pangan. Jadi sebetulnya ini satu paket berpikir aja, satu paket kebijakan yang memungkinkan pada akhirnya evaluasi itu akan menunjukkan apakah sifat coba-coba ini bisa diteruskan. Jangan sampai sifat coba-coba ini justru membatalkan proyek-proyek yang lain tuh. Misalnya soal makan siang bergizi, iya, tetapi kemudian kondisi guru itu justru tidak teratasi sehingga muridnya bergizi, gurunya tidak bergizi. Kan mesti dihitung jumlah anggaran untuk dibagikan pada sistem pendidikan kita, bukan sekedar pada anak didik tuh. Atau misalnya ya anak-anak didik ini mungkin lebih bagus kalau diberi kesempatan untuk bermain lebih panjang sehingga kemampuan kreatifnya itu tumbuh, dan makan siang itu bisa bikin mereka ngantuk. Jadi tetap mesti ada dewan pakar, dewan ahli yang mengevaluasi secara sempurna semua aspek yang mungkin membatalkan ide ini atau semua aspek yang masih bisa diperbaiki. Dan kita ingin supaya ada satu kesempatan kita melihat ini kan anak-anak yang akan diinvestasikan untuk bonus demografi. Jadi kalau dia gagal hari ini, itu artinya proyeksi bonus demografi juga gagal. Jadi satu percobaan politik yang betul-betul krusial. Dan di dalam krusialitas itu harus ada komunikasi yang jujur antara para pengguna atau para penerima manfaat, yaitu keluarga dari anak-anak ini, juga dari komunitas yang akan ikut mengasuh mereka secara volunteristik, juga terhadap penyelenggara formilnya yaitu dapur-dapur umum, dan yang lebih penting adalah keterbukaan pikiran dari pemerintah untuk melihat bahwa investasi inilah investasi jangka panjang. Lain kalau kita mampu kaitkan antara kurikulum dan kepentingan untuk memanfaatkan gizi ini, kan selalu mesti dihitung bahwa jumlah gizi yang diinvestasikan itu akan menghasilkan IQ nasional berapa. Nah, itu yang mesti dihitung. Jangan sampai sifat filantropis ini hanya jadi bahkan pamer kebijakan. Jadi sekali lagi harus yang pertama terbuka, dan akuntabilitas itu dijamin demi perbaikan di hari-hari esok.